warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di teknik asal bongkar. Nah, teman-teman, di sini saya mau sharing ya. Di sini saya beli solder uap ya, atau blower. Di sini mereknya 8586 ya. Nah, nih teman-teman. Nah, di sini saat saya beli ternyata si blowernya ini dia nggak berfungsi, ya rusak ya. Tapi rusaknya kadang bisa, kadang enggak gitu teman-teman. Jadi seperti sensornya yang bermasalah ya. Ini saya coba nyalakan. Nah, ini saya on kan ya. Oke, nah ini temperatur sudah 260. Nah, dia langsung off teman-teman. Tuh, diangkat dia nggak mau ya tuh. Walaupun dikebawahin juga nggak mau ya. Ini harusnya kalau kita angkat dari tempatnya dia nyala ya sesuai temperaturnya, tapi ini benar-benar nggak nyala walaupun di sininya sudah diaktifkan ya teman-teman. Nah, ini dugaan saya sensor magnet switchnya yang di dalam sini, karena ini pakai sensor magnet. Oke, ini kita matikan lebih dahulu. Nah, sensor magnetnya itu yang seperti apa nih, saya coba sharing. Nah, di sini saya udah beli ya sensor magnet. Nah, seperti ini teman-teman. Sensor magnetnya ini memang kecil ya, dan ini saya beli di marketplace cuman 2000-an lah satunya. Nah, sebelumnya saya juga pernah beli teman-teman nih ya, yang seperti ini. Nah, dia bedanya di warnanya ya. Ini yang baru nih yang hijau, yang sebelumnya ini putih. Nah, awalnya saya beli yang putih ini teman-teman, tapi ternyata dia bermasalah teman-teman. Yang putih ini error ya, error. Saya beli dua, saya beli tiga ya, ini putih ternyata error semua. Akhirnya saya beli lagi yang warna hijau. Nah, yang warna hijau ini berfungsi normal teman-teman. Oke, kita coba tes ya pakai ini kita ubah ke lambang ini ya, yang ada volume. Nah, sini ya kita ubah atau yang gambar dioda ya. Nah, kemudian kita tes pakai magnet teman-teman ya. Sini ada magnet, bagian kiri dan kanannya ditempelkan seperti ini ya, tempelkan, lalu didekatkan magnet. Kalau didekatkan magnet dia harusnya bunyi ya. Nah bunyi ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, saya coba waktu itu pakai yang putih ya, yang putih. Ini saya coba seperti tadi, ini bermasalah teman-teman. Jadi dia kadang bisa dan juga kadang enggak ya. Jadi kayak switch magnetnya ini jelek gitu ya kualitasnya. Ya memang untuk magnet seperti untuk switch magnet seperti ini nggak ada yang ori atau enggak sih ya, karena memang nggak ada mereknya. Nah, tapi dari yang saya coba sih untuk switch magnetnya ini yang bagus yang hijau ya teman-teman. Sini yang hijau, karena yang hijau dari yang saya beli ada 4 piece ya, 4 piece. Dia berfungsi semua teman-teman. Nih ya, dia benar-benar berfungsi semua, nggak ada yang error. Kadang bisa kadang enggak kayak gitu ya. Bahkan dia kayak semuanya memang benar-benar berfungsi. Oke, sebentar. Nah, tuh. Untuk ngarahinnya emang harus benar-benar pas juga ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nanti bagian inilah yang akan kita ganti di bagian gagang blower ini ya. Oke, kita coba ganti ya teman-teman. Oke, sini kita coba bongkar dulu ya. Ada 4 baut.
Kita buka covernya. Nah, di sini teman-teman, kita coba lihat ya untuk sensornya. Nah, dia sensornya itu ada di bagian bawah gagang ini ya. Nah, ini di lem nih teman-teman. Nanti kita copot aja ya. Nah, ini kelihatan ya tuh bagian dalamnya. Nah, ini yang akan kita ganti nih teman-teman. Karena ini pakai lem, kita harus congkel terlebih dahulu ya. Ini lemnya kita lepas saja pakai obeng min ya. Nah, tuh. Nah, terlepas teman-teman. Nah, ini dia yang harus kita ganti ya nantinya. Ini kalau kita tes teman-teman, dia nggak berfungsi ya, atau mungkin kadang error gitu. Nah, ini kita coba ya. Oke. Sini ininya, lalu di sini ya. Nah, dia nggak bunyi teman-teman ya. Coba saya tempelin magnet ya. Nah, di sini harusnya bunyi ya. Nah, tuh dia agak error teman-teman ya. Tuh. Kadang ngedeteksi tapi kadang enggak juga gitu ya. Jadi ini kayak kurang apa ya, kurang sensitif ya untuk bagian si sensornya ini. Jadi kita ganti aja. Oke, ini menggunakan solder ya. Jadi nanti kita lepas pakai solder teman-teman. Ini kita coba nyalakan ya soldernya. Pakai di 300. Kita lepas dulu ya bagian sensor lamanya, solder. Oke, sudah terlepas yang satu. Lalu yang satu lagi ya. Oke, sudah terlepas ya keduanya. Nah, ini kita coba ganti ya pakai yang baru. Oke, kita coba tes dulu ya. Ini kita tes dulu sebelum kita pasang kembali. Kita tempel magnetnya. Nah, bunyi ya teman-teman. Nah, untuk posisinya juga kita harus sesuaikan ya. Berarti dia posisinya menghadap ke bawah seperti ini teman-teman. Buka tutupnya dia lebih sensitif ya tuh. Oke, berarti madepnya ke bawah ya. Nah, seperti ini. Ini juga harus diperhatikan ya teman-teman, atas bawahnya.
jadi nggak bisa ngasal, karena kalau atas bawahnya beda dia magnetnya juga nggak akan sensitif. Tuh kurang ya. Tapi kalau dari atas tuh tuh beda kalau dari bawah ya. Tuh dari bawah kayak agak kurang tuh. Oke, jadi kita pasangnya seperti ini. Nah ini kita bengkokkan sedikit untuk penanda. Nah kita bengkokkan aja seperti ini biar untuk penanda. Oke, ini kita sambung dulu ya teman-teman ke bagian yang tadi. Kita coba langsung solder aja ya. Nah ini kita langsung solder aja supaya nempel ya. Oke. Ternyata kurang nempel ya teman-teman, agak kurang nempel mungkin karena nggak pakai flux kali ya. Coba pakai flux dulu deh. Oke, ini udah saya pakaikan flux ya. Saya coba kembali solder lagi ya. Oke teman-teman, di sini saya coba pakaikan lem tembak dulu ya supaya dia nggak gerak-gerak nih untuk magnet switchnya. Nah seperti ini ya. Coba lem tembak dulu dikit aja sih supaya dia nggak gerak aja sebenarnya. Bagian besinya aja ya, besi kiri dan juga besi kanan. Oke, sudah kita matikan sedikit aja teman-teman ya untuk lem tembaknya. Oke, terus kita tahan ya pada posisinya, tahan supaya dia nggak gerak-gerak. Nah ini ya udah pasang ya. Sepertinya ini udah cukup kenceng ya, udah agak mengering. Oke, saya coba rakit kembali teman-teman.
cocok posisinya seperti ini. Oke, kabelnya juga diperhatikan. Bentar ya. Lalu bagian kipasnya. Oke, ini sudah, terus kabel sudah, tinggal kita pasang kembali ya untuk tutupnya. Nah, di sini tutupnya kita harus sesuaikan lagi teman-teman nih karetnya, jangan sampai tertekan ya. Nah, sudah, baru kita tekan. Oke, kayaknya klik ya. Nah, lalu kita baut kembali 4 baut sini ya. Oke, sudah ya terpasang. Lalu kita testing kembali teman-teman. Oke, kita coba testing kembali ya. Ini kita pasang lagi. Kabelnya. Kita coba nyalakan teman-teman. Oke, nah ini sudah nyala ya. Lalu saya coba on kan. Nah di sini temperaturnya 260 ya. Ini masih kondisi off ya, karena masih menempel gagangnya. Ini kalau saya angkat, maaf sebentar, ini ada magnet yang nempel ya teman-teman. Ntar ini magnetnya harus di sini ya. Sebentar nih, saya off kan dulu. Oke, nah saya on kan kembali. Dia di sini ada magnet ya untuk apa namanya, mendeteksi si magnet tadi ya. Nah ini kalau saya angkat dia langsung nyala teman-teman. Tapi kalau saya taruh lagi dia akan slip ya. Nah ini slip ya. Kalau saya angkat lagi dia harusnya nyala. Nah tuh nyala ya teman-teman ya, 260 lagi. Kalau saya taruh lagi dia slip lagi. Nah ini harusnya sudah benar ya, sudah sesuai. Jadi dia mendeteksi magnet di dalam gagang blowernya ini teman-teman. Jadi yang bermasalah itu ada di bagian si magnet ini ya, red switch ya namanya. Oke, sampai situ saja sharing saya kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Terima kasih.